Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Azoni, NPM 2062201069. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ekuitas, saldo laba, dividen, saham treasury, dan penghasilan kompresif lainnya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian saldo laba. Apa itu saldo laba? Saldo laba adalah baik berupa tunai maupun dividen dengan tujuan tertentu, yang mana bisa digunakan untuk berbagai kegiatan atau kebijakan yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan periode selanjutnya. Juga bisa diartikan sebagai laba bersih yang akan diputar kembali sehingga tidak dibagikan kepada pemegang saham. Fungsi laba ada 5. Yang pertama, sebagai pengembangan usaha. 2. Sebagai modal membayar utang. 3. Sebagai modal untuk menstabilkan perusahaan. 4. Sebagai modal investasi. Baiklah, kita akan masuk penjelasan dividen. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyak jumlahnya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. Jenis-jenis dividen. Yang pertama, dividen tunai. Sistem pembayaran tunai ini terjadi ketika perusahaan akan membayarkan dividen bisnisnya dalam bentuk uang tunai kepada pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Kemudian uang tersebut akan disimpan di dalam rekening bank para pemegang saham. 2. Dividen saham. Dividen ini memiliki sistem di mana perusahaan akan membayarkan keuntungan kepada pemegang saham dengan mengeluarkan saham baru. 3. Dividen properti. Jenis yang satu ini perusahaan akan membayar dividen dalam bentuk properti, bukan uang tunai. Jenis ini dapat berupa aset seperti kendaraan. 4. Dividen likuidasi. Perusahaan akan mengembalikan modal awal investor berikan sebagai ekuitas perusahaan. Sistem ini biasanya terjadi saat perusahaan tersebut sedang mengalami kebangkrutan dan akan mengakhiri bisnisnya. Baiklah, saya akan masuk pengertian saham treasury. Saham treasury adalah saham yang dibeli kembali oleh manajemen perusahaan dari pasar dengan tujuan tertentu. Misalnya ketika harga saham perusahaan tersebut sedang turun drastis. Pengertian lainnya, saham treasury atau treasury stock merupakan saham perseorangan yang diperoleh kembali oleh perseorangan. Saham treasury ini saham bisa dikeluarkan untuk diinvestor dan kemudian dibeli kembali oleh perusahaan atas nama perusahaan itu sendiri. Yang terakhir, pendapatan kompresif. Pendapatan kompresif terdiri dari pendapat penjualan perusahaan secara keseluruhan, laba bersih, dan angka-angka untuk pendapatan kompresif lain yang digabungkan untuk membentuk pendapatan kompresif. Penghasilan kompresif lain terdiri dari keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.